Halo semuanya, kembali sama aku Jian di channel yang bahas putar public speaking. Di video kali ini aku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kamu yang bertanya tentang seputar presentasi. Pertanyaan kali ini cukup menarik perhatian. Pertanyaannya adalah, Kak, lebih bagus sesi tanya jawab itu di akhir presentasi atau di akhir setiap pemateri menjelaskan presentasinya? Mana sih yang lebih baik? Sebelum masuk ke videonya, kami yang belum subscribe di bawah, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Jangan lupa follow Instagram aku. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke videonya. Nah, buat kamu nih yang bingung membuka sesi tanya jawab lebih baik di mana? Apakah di akhir presentasi atau di setiap akhir pemateri? Nah, sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke jawaban dari pertanyaan kamu, ada beberapa hal yang harus aku sampaikan terlebih dahulu. Sebenarnya apa sih tujuan dari sesi tanya jawab? Kenapa harus ada sesi tanya jawab, Kak? Jujur sih, Kak, presentasi yang paling menakutkan dan menegangkan adalah di bagian tanya jawab. Aku berusaha untuk menghindari hal ini, Kak, karena ketika sesi ini dibuka, aku tuh deg-degan, Kak. Ya jujur, aku juga merasakan yang sama. Ketika presentasi, hal yang paling aku takutkan itu ya di sesi tanya jawab. Tapi mau nggak mau kita harus melakukan itu, karena itu adalah bagian dari presentasi. Kenapa tidak jarang setelah presentasi kita selalu membuka sesi tanya jawab? Nah, tujuannya apa sih sebenarnya sesi tanya jawab ini dibuka? Dan kenapa sesi tanya jawab ini harus ada? Tujuan dari sesi tanya jawab adalah untuk membuat agar audiens lebih paham dan lebih mengerti, lebih memahami presentasi yang disampaikan. Jadi ketika ada kesalahpahaman pada saat presentasi dimulai, ketika ada salah persepsi pada saat si pemateri menjelaskan bahan presentasinya, pada sesi tanya jawab itulah mereka berdiskusi untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Jadi sebenarnya sesi tanya jawab ini adalah satu hal yang sangat penting yang harus ada pada saat presentasi. Tujuannya adalah agar audiens lebih mengerti dan memahami materi dari bahan presentasi. Nah, itu tuh tujuannya dari sesi tanya jawab. Apakah harus ada sesi tanya jawab dalam setiap presentasi? Jawabannya adalah harus ada, karena tujuannya udah jelas tadi ya. Nah, untuk pertanyaan dari kamu, lebih bagus di mana, Kak, kita membuka sesi tanya jawab? Apakah di akhir presentasi atau di akhir setiap pemateri menjelaskan? Kamu udah ngerti belum dari pertanyaan ini? Ada yang kurang paham nggak? Ada dua opsinya, apakah di akhir presentasi? Akhir presentasi itu setelah semua pemateri menjelaskan, barulah dibuka sesi tanya jawab. Atau opsi yang kedua nih dari pertanyaannya, opsi yang kedua adalah di setiap pemateri menjelaskan, disitulah dibuka sesi tanya jawab. Nah, lebih bagus yang mana nih dan lebih baik yang mana? Saran dari aku, lebih baik sih kalau sesi tanya jawab itu dilakukan di akhir presentasi. Di akhir presentasi setelah semua pemateri menjelaskan bahan presentasinya. Nah, kenapa seperti itu aku sampaikan? Karena yang harus kamu tahu nih ya, moderator itu kan tugasnya melancarkan presentasi. Dan kita sebagai moderator, kita dikasih waktu untuk menyelesaikan presentasi. Misalnya nih, presentasi kelompok pertama 30 menit. Nah, jadi bagaimana cara moderator ini bisa menghabiskan waktu 30 menit pada saat presentasi dimulai sampai selesai? Kalau kita membuka sesi tanya jawab di setiap akhir pemateri menjelaskan, ini bakal membuang-buang waktu banget. Ini bakal membuang-buang waktu presentasi kita. Dan moderator di sini nanti terlihat tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Kalau misalnya kita membuka sesi tanya jawab di setiap akhir pemateri, ini akan membuat materi presentasi kita tidak akan selesai. Misalnya kita membuka 3 orang penanya di setiap pemateri. Nah, otomatis di sini kita akan memerlukan 9 orang yang bertanya. 9 orang yang bertanya ini banyak banget kan? Dan satu pertanyaan aja itu bisa menghabiskan waktu sekitar 5 menit. Memberikan pertanyaannya 2 menit dan menjawabnya bisa 3 menit. 3 menit itu menjawabnya, belum lagi mencari jawabannya. Jadi bakal banyak waktu yang terbuang kalau kamu membuka sesi tanya jawab di setiap akhir pemateri menjelaskan presentasinya. Sampai sini paham ya? Jadi aku sarani jangan melakukannya di setiap akhir pemateri. Dan yang kita takutkan lagi nih, ketika pemateri pertama menjelaskan bahannya, setelah itu dibukalah sesi tanya jawab, ada 3 orang bertanya. Langsung dijawab, nggak mungkin itu pertanyaannya ditahan atau di hold terlebih dahulu, nggak mungkin. Karena pertanyaan sudah dilontarkan dan bakal ada pemateri selanjutnya. Jadi mau nggak mau kita harus menyelesaikan dulu pertanyaan yang telah dilontarkan tersebut dari audiens. Kita bakal banyak menghabiskan waktu di awal.
Pada pemateri pertama kita sudah banyak menghabiskan waktu. Nah, belum lagi pemateri kedua yang belum membahas materinya, dan pemateri ketiga yang juga belum membahas materinya. Nah, kalau ada 4 pemateri gimana? Kalau ada 5 pemateri gimana? Bakal banyak pertanyaan yang muncul dan bakal banyak waktu yang terbuang akhirnya. Waktu yang terbuang ya karena kita menunggu pertanyaan-pertanyaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka. Nah, di sini kita bisa menghabiskan waktu yang banyak. Jadi kamu moderator harus pinter-pinter untuk mengolah waktu ketika presentasi. Saran dari aku sih sesi tanya jawabnya dilakukan di akhir presentasi. Jadi setelah semua pemateri menjelaskan bahannya, barulah dibuka sesi tanya jawab. Dengan cara ya terserah kamu mau buka 1 sesi atau 2 sesi nggak masalah. Misalnya sesi pertama untuk 3 orang, sesi kedua untuk 3 orang juga, nggak masalah. Kalau seperti ini yang terjadi, ini tidak akan membuang-buang waktu kita untuk presentasi. Dan waktu yang diberikan oleh guru kita untuk presentasi itu telah selesai menjelaskan satu permasalahan, yaitu satu materimu. Jadi nggak digantung-gantung lagi. Oke, karena pertanyaannya masih banyak yang belum terjawabkan, kita akan sambung lagi di presentasi selanjutnya, atau di minggu depannya, atau di pembahasan lainnya, atau di esokan harinya. Nah, ini bakal membuang-buang waktu banget. Ini saran yang terbaik dari aku. Semoga kamu mengerti dan paham apa yang aku sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang paham atau kurang ngerti, kamu boleh tanyakan di kolom komentar. Kalau gitu aku undur diri. Makasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa follow Instagram aku, Jen Isra. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.